dimanapun kita berada, Tuhan Maha Hadir dan siap memberkati kita sebagai keluarga dalam Kristus. Amin. Bersyukur jika malam hari ini sekali lagi kita bertekun dan dipertemukan dalam persekutuan doa Rabu kita malam hari ini, semua oleh kemurahan Tuhan. Benar sekali Lause Ernat dan juga jemaat-jemaat sekalian yang ada di rumah. Kebaikan Tuhan Yesus yang terus mendorong hati kita bertekun dalam bersekutu dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kita seiman sebagai keluarga Allah. Benar sekali Rindu, mari kita ajak jemaat sekalian yang ada di rumah dengan penuh antusias dan bersyukur menyiapkan hati untuk makin jauh masuk dalam hadirat Tuhan dengan mendengarkan panggilan persekutuan kita. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jemaat yang dikasihi Kristus, anugerah Tuhan begitu besar bagi kita yang berdosa, sehingga Ia rela menggantikan dosa kita di atas kayu salib. Patut terus kita mengingatnya supaya hati kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kuasa salib Kristus, Ia rela mati supaya kita hidup. Kita hidup saat ini oleh kuasa kematian dan kebangkitannya, sehingga diri kita bukan milik kita sendiri, namun kita ini milik Kristus, dan kita semua dijadikan keluarga Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur dengan menyanyikan pujian Kuasa Salibmu. Ada tempat yang mulia
mari kita berdoa jemaat sekalian sebelum kita melanjutkan persekutuan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur hanya karena berkat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu semata, kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami bersyukur Engkau kembali memberikan kami waktu yang terindah, di mana kami boleh menyapa Engkau melalui penyembahan kami, dan juga boleh merasakan kehadiran Tuhan. Engkau berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Ini sungguh menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berkata-kata kepada kami, Engkau selalu beserta kami. Kami bersyukur dan berkati persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Dan kiranya di dalam kasih karunia-Mu juga Engkau berkenan mendengar doa-doa kami. Dan juga lewat kebenaran firman-Mu pun jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan ini di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ose Ernat, jika kita semua yang percaya dijadikan sebagai keluarga Allah, bagaimana seharusnya kita belajar hidup dalam persekutuan dengan saudara-saudara kita seiman? Pada kenyataannya kan kita beda latar belakang, kebiasaan, hobi kita, ya kan Lose? Ya, benar sekali Rindu. Kita memang hidup dengan begitu banyak perbedaan dalam diri kita masing-masing. Namun kita ingat bahwa Kristus ketika menebus kita, Ia telah mempersatukan kita. Jadi yang menyatukan kita adalah kasih Kristus. Sekalipun kita ada di dalam banyak perbedaan, di dalam persekutuan tubuh Kristuslah Roh Kudus dan firman-Nya akan menolong kita hidup di dalam kesatuan dan kerukunan untuk saling membangun dan melengkapi. Wah, Rindu harus banyak belajar terus ya Lose. Nah, bagaimana menjalani hidup bersekutu dengan saudara-saudara seiman? Kiranya kita jemaat sekalian di rumah terus bersemangat di dalam menjalani hidup dalam persekutuan kasih. Karena itu, mari kita nyanyikan pujian Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Warindu, telah tiba saatnya mari kita mengajak jemaat menyiapkan hati dalam mendengarkan pengajaran firman Tuhan.
bagaimana kita terus didorong untuk bertumbuh menjalani hidup persekutuan kita sebagai keluarga Allah. Siap Su Ernat, kiranya kita semua jemaat dimanapun diberi anugerah dari Tuhan untuk memiliki hati yang terbuka, dibina melalui kebenaran firman-Nya, yang makin menumbuhkan kedewasaan kita dalam bersekutu sebagai keluarga Allah. Mari kita bersama nyanyikan pujian, Bapa lembutkanlah hatiku. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur melalui persekutuan doa ini kita boleh kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang topiknya tentang persaudaraan saling membangun. Terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Saya bacakan untuk kita semua. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan dan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberikan semua yang baik bagi kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, sehingga boleh menyampaikan pesan Tuhan. Dan urapi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, sehingga boleh sama-sama bertekun belajar firman Tuhan dengan kefokusan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, melalui kitab Ibrani yang kita baca tadi, Tuhan mau mengajarkan kita dan sekaligus memperingatkan kita supaya kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Dan di dalam hal ini kita didorong untuk hidup
mengarahkan saudara-saudari seiman dan diri kita sendiri di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi itu bukan suatu hal yang terpisah, bukan lagi hidup benar sendiri, pelayanan sendiri. Jadi pelayanan akan melahirkan hidup benar, dan hidup benar akan melahirkan pelayanan, dan itu sejatinya. Bukan orang melayani tapi hidup tidak benar. Orang hidup benar, atau lebih dikatakan bukan benar, baik tapi tidak mau melayani. Jadi semua itu ada kaitannya. Beda konteksnya ketika kita hidup di dalam kesulitan untuk melayani karena masa pandemi dan lain sebagainya. Kita hidup di dalam kesulitan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan karena ada tantangan-tantangan. Tapi kalau hanya karena malas dan dibuat banyak alasan, itu lain cerita. Itu urusan kita dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, namun yang lebih penting dari semua itu, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk saling membangun. Hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Kita dipanggil bukan untuk dipengaruhi dunia, tapi kita dipanggil untuk mempengaruhi dunia. Dunia dan segala jalannya merupakan tempat yang tidak mudah didiami, dan itu realita. Namun ini tempat yang Tuhan inginkan kita berada, supaya kita bisa memberikan dampak. Kita bisa menjadi garam dan terang di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Mandat yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menyerang. Bukan untuk menyerang sesama, tetapi untuk menyerang setiap keberdosaan, terlebih kebiasaan buruk kita. Di sini kebutuhan akan teman di dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan Yesus sangat penting. Kita mungkin bisa berkata kita punya banyak teman, tapi belum tentu teman-teman kita adalah teman-teman yang benar. Mungkin kita bisa berkata mereka teman yang baik, tapi belum tentu teman yang membawa kita kepada hidup benar di hadapan Tuhan. Karena pada dasarnya kita semua pengen dapat teman yang baik, tapi belum tentu kita pengen teman yang benar. Teman yang baik bisa memberikan semua yang kita inginkan, tapi belum tentu menginginkan kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu untuk menyadari kebutuhan akan sahabat. Kita nggak boleh menjadi pribadi yang eksklusifisme, nggak boleh. Kita perlu memiliki sahabat, dan yang terpenting adalah sahabat yang hidup di dalam Tuhan. Menjadi kawan rohani yang baik, di mana kita bisa saling membangun. Karena bagi saya ini anugerah ketika kita boleh mendapatkan sahabat yang menegur kita dengan kasih, dengan motif yang benar ketika kita berbuat salah. Kita bisa juga menjadi sahabat yang baik dengan menegur teman kita ketika dia berbuat hal yang tidak benar. Karena firman Tuhan katakan, sahabat yang baik itu bukan pada saat kita buat salah, kita dipuji-puji. Itu kata Amsal. Dan sahabat yang baik itu adalah mereka yang menegur kita dengan keras, bahkan bisa dikatakan Alkitab secara terang-terangan bilang menampar kita kalau kita salah. Tapi dengan tujuan yang benar. Saudara-saudara, saling membangun untuk hidup di dalam Tuhan. Itu yang terpenting, dan bukan saling menjatuhkan. Namun realitanya orang percaya bahkan di dalam gereja sendiri bisa saling menjatuhkan, bisa saling menjelekan. Selesai mendengarkan firman Tuhan, pulang ibadah saling menjelekan. Dan ini yang banyak membuat orang trauma datang ke gereja. Dan kita perlu saling mengingatkan tatkala kita, sekali lagi, atau saudara-saudara kita mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi ketika saudara-saudara kita mulai menjauhkan diri dari Tuhan, kita perlu mengingatkan. Dan terlebih ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita pun harus rela diingatkan. Dan dengan demikian, sikap saling bertolong-tolongan itu bisa didasari oleh saling mengingatkan itu. Namun yang terpenting di sini adalah agar kita sesama keluarga Allah bisa saling menjaga hidup yang bersekutu dalam ibadah yang benar, dan akhirnya cara hidup kita bisa menjadi terang dan garam yang memberikan dampak buat dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Namun sekali lagi, tetap ada permasalahannya. Karena pada dasarnya orang hanya ingin menjadi pribadi yang mau menasihati, tetapi sering tidak mau dinasihati karena merasa sempurna. Jadi saya hanya mau menasihati orang. Kalau orang menasihati saya, jangan. Saya masih lebih baik dari dia. Ini masalahnya. Salah tetap salah. Kita perlu kerendahan hati agar kita boleh bertumbuh untuk saling mengingatkan, saling menasihati. Karena kita sering merasa pantas memberikan koreksi atas hidup orang lain, tetapi tidak mau dikoreksi kalau kita melakukan kesalahan. Kita sering berdiri di posisi sebagai hakim bagi orang lain, tapi tidak menjadi sahabat yang saling membangun.
Ketika teman kita terpuruk, kita angkat dia. Kita bawa dia ke hadapan Tuhan. Kita saling menguatkan. Namun tak jarang kita malah saling menjatuhkan. Yuk kita sama-sama koreksi hidup kita. Jangan hanya mau kita menjadi tukang koreksi orang, tapi kita juga harus mau mengkoreksi diri kita. Atau dengan kerelaan hati, kita mau dikoreksi orang lain. Di sini kita butuh kerendahan hati, saudara-saudara, sehingga kita bisa saling memperhatikan. Nah, saudara-saudara, cuma kecenderungan orang bisa aja baper di dalam kritikan-kritikan tertentu. Orang bisa aja dengan mudah mengkritik, tapi orang belum tentu mau dikritik. Nah, jadi penting bagi kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini agar kita semakin diteguhkan. Kita juga harus memiliki tujuan yang baik, saudara-saudara, di dalam menasihati, di dalam mengoreksi, dan di dalam menegur orang lain. Jangan sampai di dalam menegur, mengkoreksi, menasihati orang lain itu terkandung motif sentimen, terkandung motif karena kita memiliki problematika pribadi dengan orang yang kita tegur, makanya kita banyak mencari kesalahan dia. Sehingga kita tutupi dengan istilah saya mengkoreksi. Jangan sampai. Karena memang mungkin banyak teguran-teguran yang masuk, tapi belum tentu semua teguran yang masuk kepada kita itu belum tentu itu bersifat mengkoreksi. Kadang-kadang itu bisa menjadi sentimen pribadi. Atau mungkin ketika kita mengkoreksi orang lain. Nah, terlebih di dalam semua itu, mari kita harus memiliki rasa hormat bagi sesama jikalau kita ingin dihormati. Saudara-saudara, jangan hanya mau menuntut orang lain melakukan apa yang buat kita bisa merasa senang, tapi juga kita harus menuntut diri agar bisa membuat orang lain juga disenangkan. Nah, saudara-saudara, kebutuhan yang kita butuhkan bukan hanya sekedar rasa aman karena dikelilingi orang-orang kuat, orang-orang hebat. Tidak. Kita memerlukan saudara seiman untuk saling membangun, mendorong dan meneguhkan. Lingkungan dan dunia di sekitar kita selalu menawarkan begitu banyak pilihan yang membuat kita jatuh dan bertentangan dengan setiap kehendak Allah. Saudara-saudara, kita perlu memiliki sahabat-sahabat yang dapat mengingatkan dan menguatkan kita dalam melakukan pilihan yang benar. Dan sekali lagi, itu hanya bisa kita temukan kalau kita hidup di dalam persekutuan jemaat yang takut akan Tuhan di dalam gereja. Karena kalau di luar gereja, mungkin di luar gereja banyak orang baik, tapi belum tentu banyak orang benar. Kenapa? Di dalam gereja aja belum tentu banyak orang benar kok. Insiden-insiden yang sering terjadi di dalam gereja. Keegoisan, saling melemahkan, saling menjatuhkan, tidak ada hidup yang mau saling membangun, dan inilah permasalahannya. Mari kita mereformasi diri kita, menjadi pribadi-pribadi yang mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu menekankan kata saling ini di dalam setiap kehidupan persekutuan. Jadi kita saling menjaga, saling menasihati, saling menegur, saling mengampuni, dan lain sebagainya. Momen-momen saling ini sangat-sangat kita butuhkan. Tapi semua itu kita akan sulit menjalaninya di dalam kehidupan yang benar kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kita perlu hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menghargai kata saling itu. Tapi bukan saling menjatuhkan, saling menghancurkan ya, tapi saling yang di dalam motif yang baik. Tanpa kesatuan dan saling mendukung, saudara-saudara, kita juga tidak akan memiliki kekuatan dan keberanian untuk menyerang dan ambil bagian dalam koreksi sosial saat melihat ketidakbenaran atau berbagai ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat kita. Kita akan serba takut mengkoreksi. Aduh, saya juga nggak benar. Tidak. Kalau kita hanya mau menunggu orang yang paling benar yang bisa menegur kita, maka hanya kita tunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena pada dasarnya nggak ada kok orang yang hidup benar sempurna. Makanya kita perlu kerendahan hati untuk mau saling mengkoreksi, saling membangun. Karena kita perlu hanya menyadari, yang penting ketika kita mengkoreksi orang lain, kita didasari motif kasih, bukan sentimental. Dan ketika kita dikoreksi, kita hanya perlu kerendahan hati. Perkara dia mau tulus atau enggak, yang penting saya sadar saya punya salah, oke, saya mau berubah. Karena menjadi satu aplikasi bagi kita, saudara-saudara, ketika kita saling mendorong dan meneguhkan, itu dapat dimulai dari hal-hal kecil. Hal apa? Dengan hal yang saling memperhatikan. Karena dengan memperhatikan orang lain, berarti kita sedang menaruh orang lain di dalam ruang tertentu di hati kita. Kita menganggap dia berharga, makanya kita mau menjadikan dia pribadi yang lebih baik ke depan dengan terus saling mendorong, saling mengarahkan.
Dengan demikian, ketika kita melihat saudara-saudari kita memiliki kekurangan atas kebutuhan tertentu, kita juga dengan ikhlas mau mencukupinya atau mencari solusi, membantu menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan hanya perkara saya mau diperlakukan baik, saya mau diperlakukan benar. Kalau enggak saya mau keluar dari gereja, jangan. Atau dasarnya begini deh, kalau kita mau diperlakukan baik oleh orang lain, yuk lakukan itu kepada orang lain. Jangan hanya menuntut orang lain lakukan itu kepada kita. Ketika kita melihat pertumbuhan dari penampakan hal-hal positif pada kehidupan orang lain, kita jangan sungkan untuk memuji. Dengan secara bersamaan juga ketika kita melihat ada perubahan ke arah yang lebih buruk, kita juga jangan takut untuk mengkoreksi, asalkan yang penting tujuannya baik. Ketika kita melihat hidupnya agak melenceng, pasti kita akan terusik. Tapi jangan sampai terusik karena ilfil, ada sentimen pribadi, tidak. Tapi karena mau dia hidup lebih baik. Saudara-saudara, ketika kita melihat saudara kita yang jatuh, kita perlu mengangkat dia, bukan menekan dia lebih rendah. Ketika kita melihat saudara-saudara kita menjauhkan diri dari kehidupan, yuk kita tarik dia dengan kasih untuk datang mendekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita senang dengan kehidupan saudara-saudara seiman kita terjerumus. Memang ini bukan perkara yang gampang, ini perkara yang sulit. Namun mari kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan dan kita saling bekerja sama untuk saling membangun. Karena ini menjadi suatu refleksi bagi kita. Kenapa kita bisa sulit untuk saling membangun? Karena kita sendiri sering menjauhkan diri dari kehidupan beribadah. Kenapa kita sulit untuk saling membangun? Kita lebih mementingkan kehidupan yang menyenangkan dan baik bagi saya dan bukan yang benar bagi saya. Saudara-saudara, kita perlu sadar apa yang kita lakukan sekarang ini adalah sesuatu yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Yuk sama-sama kita saling mengkoreksi. Kita saling membangun dan semakin mengasihi di dalam tujuan yang benar. Sebagai bagian dari keluarga Allah, apakah selama ini kita sudah peduli terhadap kerohanian saudara-saudara kita? Atau kita mengabaikan itu semua? Kita hanya mikirkan, nanti aja hamba Tuhan aja, nanti pendeta evangelis aja yang datang cari dia. Tapi kita abaikan. Kita merasa, itu kan urusannya rohaniawan, bukan kita. Saudara-saudara, kata saling ini bukan klaim hamba Tuhan. Tapi ini klaim semua anak Tuhan yang dijadikan hamba Tuhan. Kita anak Tuhan bukan? Kita semua adalah hamba Tuhan. Yang berperan penting untuk saling membangun. Dan apakah saya bersedia menegur dan juga ditegur ketika kita mendapati diri kita atau saudara-saudara seiman kita hidup dalam ketidakbenaran? Yuk, mari sama-sama kita saling mengingatkan. Dan terpenting di dalam motif yang tulus dan benar. Kita satu dalam doa. Bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi setiap kehidupan kami. Kiranya kami menjadi pribadi yang semakin lebih baik ke depan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang diajarkan. Tuhan adalah guru kami, gembala kami, juru selamat kami. Kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu atas hidup kami. Karena tanpa kasih dan penyertaan-Mu kami hanyalah sampah. Namun ketika kami berada hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun kami hina di mata dunia, kami akan tetap menjadi berharga di hadapan Tuhan dan menjadi berharga di hadapan saudara-saudara seiman. Biarlah melalui kasih-Mu, kami boleh hidup dengan saling membangun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, bersyukur sekali ya Lause Ernat, jika melalui firman Tuhan kita punya saudara-saudara seperjalanan yang saling menguatkan, khususnya dalam masa sulit di pandemi ini, supaya kita kuat sebagai keluarga Allah. Benar sekali Rindu, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita tidak membiarkan kita hidup seorang diri. Tuhan mempertemukan kita dalam sebuah gereja lokal supaya kita bisa bertumbuh dan saling membangun dan menguatkan dengan saudara-saudara sepersekutuan. Kiranya menjadi doa kami dan seluruh jemaat supaya persekutuan kita sebagai keluarga Tuhan dijaga dan dipeliharanya serta dipimpin seturut kehendaknya. Untuk itu, mari jemaat sekalian, kita menyiapkan hati masuk di dalam pokok-pokok doa kita malam hari ini.
Karena itu mari kita menyanyikan pujian, Jadikan aku saluran berkat. Banyak keluh dan kesah. Mari kita menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan, kita mau berterima kasih, dan kita menaikkan setiap apa yang menjadi keluh kesah kita di hadapan Tuhan sebagai jemaat yang rindu bersekutu sebagai umat percaya yang mengasihi Tuhan. Untuk pokok doa syafaat yang pertama, kita bersyukur menjadi bagian dari keluarga Allah oleh karena karya penebusan Kristus. Mari kita bersyukur atas semua ini.
Kami berterima kasih Tuhan untuk baiknya Engkau. Karya penebusan-Mu mempersatukan kami yang sama sekali tidak ada hubungan darah. Karya penebusan-Mu membawa kami di dalam satu gereja, di mana kami boleh bertumbuh bersama, hidup saling membangun, hidup saling mengasihi. Dan terlebih, karya keselamatan itu menjadi dasar sukacita kami. Sekali lagi terima kasih untuk kebaikan-Mu, karya-Mu, penebusan-Mu bagi hidup kami adalah sempurna. Bahkan Engkau menebus hidup kami yang penuh dengan relasi kekacauan, sehingga kami bisa dipersatukan bersama-Mu dan bersama umat percaya. Kami berdoa, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan untuk pokok doa syafaat yang kedua, kita berdoa kiranya jemaat Elion Puri menjadi jemaat yang dewasa dan hidup saling membangun dan menasihati, mengingatkan, dan tolong menolong di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kepadamu kami berserah. Kami hanya jemaat yang biasa, kami bukanlah jemaat yang terlalu istimewa, kami bukanlah jemaat yang super power. Namun kami adalah jemaat-jemaat yang mau belajar mengasihi Tuhan dengan tulus. Lebih daripada itu kami sadar kami punya banyak keterbatasan. Kami punya banyak kelemahan dan banyak hal yang membuat kami bisa jatuh. Namun Tuhan, biarkan kami melalui kasih kemurahan-Mu boleh terus bergantung kepada Tuhan karena topangan Tuhan. Kami boleh menjadi jemaat yang saling mengingatkan. Kami boleh menjadi jemaat yang saling menguatkan. Hidup di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami diberikan kerendahan hati untuk mau menerima setiap masukan. Dan kami juga diberikan hikmat untuk ketika kami menegur sesama kami. Diberikan kami hati, motif yang tulus. Karena tidak menginginkan celaka orang-orang yang kami tegur, namun kami mengasihi mereka dan kami tidak menginginkan kecelakaan bagi orang-orang yang kami tegur. Tuhan, pimpin kami, sehingga jangan hanya kami menjadi hakim bagi orang lain, namun kami mau menjadi saudara bagi teman-teman seiman kami, sehingga kami boleh bertumbuh bersama, saling menguatkan, saling menasihati, saling membangun, saling membantu, menopang, bahkan saling menegur di dalam kasih. Sekali lagi kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pimpinan Tuhan selalu menaungi gereja Elion ini, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat yang bukan hanya memikirkan tentang misioner keluar, tetapi kami juga memikirkan misioner di dalam gereja untuk saling tolong-menolong dan saling bahu-membahu untuk mendorong agar memiliki pertumbuhan di dalam Kristus. Kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Dan untuk pokok doa ketiga, kita berdoa kiranya saudara-saudara kita yang sekarang hidupnya jauh dari Tuhan boleh berbalik kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan memakai kita menjadi alat untuk menolong sesama kita berbalik kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu ada begitu banyak saudara-saudara kami seiman, bahkan keluarga-keluarga sedara dengan kami pun yang hidup jauh daripada Tuhan. Kami mengharapkan kasih karunia Tuhan menopang mereka, menolong mereka, menarik mereka sehingga mereka kembali kepadamu. Bapa, kami tidak ingin mereka tersesat, kami tidak ingin mereka jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, terlebih ketika mereka meninggalkan iman. Itu adalah ketakutan terbesar kami Tuhan kepada saudara-saudara seiman kami. Namun lebih daripada itu adalah suatu kebanggaan bagi kami ketika kami bisa menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan untuk menarik saudara-saudara seiman kami datang kepada Tuhan Yesus, kembali beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak mengalami kebinasaan kekal di dalam neraka. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu, kami berharap kiranya kasih karunia yang dan damai sejahtera daripada Tuhan selalu menaungi kehidupan mereka, sehingga mereka selalu sadar bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan tanpa Tuhan tidak ada satupun yang mampu mereka lakukan. Sekali lagi kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang hidupnya jauh daripada Tuhan, kiranya mereka boleh mengalami persekutuan yang indah lagi dengan Tuhan, terlebih ketika kami boleh terlibat juga di dalam persekutuan bersama umat percaya yang saling bahu-membahu, tolong-menolong, dan saling mengingatkan. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan untuk pokok doa yang terakhir, mari kita berdoa. Kiranya kita boleh menjadi jemaat yang bisa memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita memohonkan belas kasihan Tuhan, kita yang adalah minor di lingkungan yang mayor ini. Kita mohon kiranya kehadiran kita sebagai umat yang percaya bisa menjadi garam dan terang, bisa menyinari, memberikan rasa kepada orang di sekitar kita, sehingga mereka boleh sadar bahwa hanya kasih Kristuslah yang membawa orang kepada kedamaian yang sejati. Mari kita berdoa di dalam hati, kita menyebutkan setiap orang-orang yang kita gumuli, khususnya lingkungan di sekitar kita. Kita berdoa.
Amin. Demikianlah jemaat yang dikasihi Kristus, usai sudah semua rangkaian persekutuan doa pembinaan Rabu yang telah kita ikuti malam hari ini. Kiranya semangat kita bersekutu dalam pembinaan persekutuan doa Rabu terus menjadi ketekunan kita bersama, sehingga kita makin belajar hidup bersekutu lebih lagi sebagai keluarga Allah. Pada akhirnya kami segenap tim pelayanan yang bertugas malam ini mengucapkan, mari kita terus mewujudkan persekutuan sebagai saudara yang saling membangun. Amin.